Oke, eh, ya baik. Selamat sore Mas. Pada kali ini kita akan lanjut bahas mengenai materi tentang people management basic ya, di mana bab ini merupakan masih lanjutan dari materi from engineer to technical manager. Nah, kira-kira langkah dasar apa saja yang perlu kita ketahui mengenai manajemen people. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke subbab pertama. Nah, structuring useful one-on-one meetings atau menyusun agenda one-on-one meeting. Nah, mengapa one-on-one meeting menjadi langkah dasar kita untuk memanage tim? Tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi up to date ya, apa saja yang sedang dikerjakan oleh tim dan apa saja kendala yang tengah dihadapi. Nah, sehingga kita bisa sebagai seorang manajer kita bisa tahu apa yang perlu dilakukan dan juga bisa memikirkan solusi jika teman-teman memang ada mengalami masalah atau blocker. Nah, one on one meeting ini sebenarnya bersifat fleksibel ya, nggak ada batasan khusus atau batasan patennya gitu ya, sesuai dengan tergantung dengan ketersediaan waktu dari masing-masing individu aja. Bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan ada juga yang 1 bulan sekali. Begitupun dengan durasinya yang bisa setengah jam, 1 jam atau bahkan bisa lebih dari itu. Namun di sini idealnya one on one meeting diadakan setiap seminggu sekali. Nah, tujuannya agar kita bisa update dan tahu progres secara berkala tentang apa yang sedang dikerjakan oleh tim. Nah, lalu apa saja yang dibahas dalam one on one meeting? Nah, di sini ada 4 poin penting yang perlu dibahas saat one on one. Itu yang poin pertama itu membahas tentang sejauh mana progres pekerjaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman, serta apa saja sih masalah atau hambatan yang mungkin sedang teman-teman hadapi. Nah, kita sebagai manajer juga jangan sungkan ya untuk atau jangan malu untuk tanya tentang perasaan teman-teman, apakah mereka sedang mengalami atau sedang happy gitu ya, terus apakah mereka merasa tertantang dengan tugas yang diberikan, terus apakah mereka tetap merasa produktif di tengah banyaknya tugas-tugas, atau bahkan kita juga perlu menanyakan apakah mereka terganggu ya dengan adanya one on one meeting ini yang diadakan di setiap minggunya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang juga kurang suka dengan meeting yang terlalu sering ya, ya sehingga membuat pekerjaan mereka menjadi tertunda gitu. Nah, jika selama teman-teman masih tetap produktif, seharusnya nggak masalah ya. Jadwal one on one dilonggarkan menjadi 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Kemudian bahas juga mengenai tujuan karir mereka, apa yang perlu kita bantu untuk perkembangan karir mereka, terus skill apa saja yang ingin mereka pelajari untuk karir kedepannya. Eh, di sini tugas kita adalah untuk membimbing ya dan support apa yang ingin teman-teman capai. Lalu bahas juga terkait hasil pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Nah, ini bisa dalam kita kasih dalam bentuk apresiasi ya, berupa pujian atau recognition. Kita jangan sungkan juga untuk memberikan kritik ya, jika memang ada kinerja atau perilaku teman-teman yang dianggap perlu diimprove. Nah, karena salah satu tujuan dari one on one itu sendiri adalah saling terbuka ya dan jujur dengan harapan bisa saling memahami dan juga mau memperbaiki diri ke depannya. Kemudian di poin keempat itu kita harus berikan kesempatan ya teman-teman untuk memberikan pendapat atau komentar mengenai kinerja kita sebagai seorang manajer. Ini adalah cara untuk mendengarkan masukan dari tim ya agar kita dapat memperbaiki atau memahami perspektif dari mereka. Ya.
Ini merupakan bentuk komunikasi dua arah, di mana kita juga tidak menutup diri ya terhadap masukan dari orang lain, termasuk tim sendiri. Oke, lanjut. Eh, Nah, dalam one on one meeting, baik si manajer ya maupun tim itu harus saling terbuka atau terus terang ya dalam soal kerjaan ya. Nah, pada subbab ini intinya kita perlu mengakui pekerjaan yang sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman tim, maka kita perlu apresiasi ya. Sebagai manajer jangan sungkan ya untuk berterima kasih atas upaya teman-teman dalam tim ya dalam menyelesaikan tugas. Eh, Misalnya ya kata saja gitu ya, kita sangat puas ya dengan hasil kinerja kamu gitu ya, atau terima kasih sudah mengerjakan proyek ini dengan tepat waktu dan sebagainya. Namun di sisi lain, kita juga jangan segan gitu ya memberikan masukan atau feedback kepada teman-teman terkait hal-hal yang dirasa masih kurang dan perlu dievaluasi. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan saat kita berkomunikasi saling terbuka. Yang pertama, eh, sebisa mungkin simpan feedback atau kritikan di bagian akhir pembicaraan saat kita sedang performance review. Nah, karena umumnya secara psikologi orang akan senang atau lebih mudah menerima kabar positif terlebih dahulu dibanding mendengar kabar negatif atau kritikan ya. Maka sebaiknya sampaikan terlebih dahulu kabar baiknya, baru setelah itu kita baru beri masukan untuk mereka. Lalu kemudian kita juga perlu sesegera mungkin ya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah baru yang terjadi di dalam tim. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah masalah tersebut menjadi meluas ya, atau lebih besar ke depannya. Nah, dengan mengatasi masalah sejak awal, kita dapat menghindari potensi konsekuensi buruk yang mungkin timbul nantinya. Nah, lalu berbicara atau berkomunikasi secara terus terang atau istilahnya tuh belak-belakan ya, sampaikan fakta atau data ya yang sudah kita kumpulkan mengenai performance mereka ya, meski terdengar pahit gitu ya. Lalu kemudian kritiklah kinerja atau perilakunya. Nah, jangan menyalahkan dan merendahkan personalnya atau pribadinya. Jadi eh, contohnya usahakan jangan mengatakan ya, eh, kalau saya lihat ini kamu orangnya pemalas ya, jadi langsung to the point nyerang orangnya gitu. Nah, sebaiknya sampaikan aja gitu ya. Oh iya, tugas yang kemarin kenapa bisa nggak selesai tepat waktu ya? Nah, ada kendala apa? Gitu ya, tanyakan. Terus apa yang perlu bisa kita bantu? Nah, cara ini mendorong komunikasi yang jelas dan objektif serta membantu teman-teman untuk memahami bagaimana mereka dapat memperbaiki eh, kinerja tanpa merasa diserang atau disalahkan secara personal. Terus secara poin terakhir, mulailah dengan mengakui hal-hal yang telah dilakukan dengan baik atau prestasi positif seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian setelah memberikan feedback positif, nah baru kita memberikan kritik atau saran yang sifatnya konstruktif ya jika diperlukan. Baru nanti di akhir pembicaraan kita berikan semangat ya, atau motivasi kepada mereka ya, bisa dengan pengalaman pribadi sesuai dengan latar permasalahan, atau juga bisa melihat cerminan dari orang lain atau dari tim lain yang sudah berhasil dan bisa kita tiru. Lalu kita juga bisa gunakan one on one meeting ya untuk memantau atau periksa tujuan dari goals tim ya. Nah, untuk cek tujuan dari masing-masing individu, kita bisa menggunakan metode ya, namanya SMART Goals ya. Nah, SMART di sini merupakan akronim dari spesifik, measurable, kemudian achievable, relevant, dan time based. Nah, apa spesifik? Nah, teman-teman di dalam tim ya, di dalam tim mungkin
sudah menentukan target atau tujuan yang spesifik ya, yang ingin mereka capai selama beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan gitu ya misalnya. Nah ini bisa berupa pencapaian kinerja, kemudian improve skill atau proyek tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaan. Nah, pentingnya ya kita mendukung tujuan tersebut sebagai upaya dalam membantu teman-teman untuk mencapai goals tersebut. Terus yang kedua adalah measurable. Apakah kita mengukur untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah kita bisa kita ukur ya, untuk tujuan tersebut? Dalam artian eh, kita dapat menentukan nih sejauh mana atau seberapa baik sih teman-teman di dalam timnya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Nah, ini bisa bisa melibatkan data ya seperti metrik atau indikator atau pengukuran tertentu ya untuk menilai apakah progres tetap berjalan ke arah goals atau tidak ya. Nah, ini penting untuk memantau dan mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan rencana atau target yang ditetapkan. Terus kemudian achievable. Nah, apakah tujuan yang telah ditetapkan adalah sesuatu yang dapat benar-benar dicapai dengan kondisi yang ada? Eh, nah, ini melibatkan apakah ketersediaan SDM, waktu dan kemampuan yang tersedia cukup untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Nah, kita harus melihat secara realistis gitu. Kita tentunya pertanyaan ini membantu kita untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tidak terlalu ambisius atau terasa sulit untuk dicapai gitu ya, sehingga kita dapat mengatur ekspektasi yang realistis. Lalu relevan ya. Nah, pastikan apakah tujuan-tujuan tersebut masih relevan dan dapat dicapai dalam waktu dekat. Nah, jika tidak, mungkin mungkin perlu ada penyesuaian atau perubahan goals. Lalu yang terakhir time base. Kapan sih waktu yang tepat untuk mencapai tujuan ini? Nah, apakah sebulan, 2 bulan, atau 1 kuartal? Nah, ini juga yang perlu kita estimasikan yang terkait time base. Nah, ini tadi summary sampel one-on-one agenda ya, contoh agenda one-on-one ya, check in on project status, periksa status project ya. Nah, kalau di Jira sprint itu apakah status projectnya atau masih to do, apakah masih in progress atau sudah ready to test dan sebagainya. Kemudian check in performance goals. Nah, kita perlu memeriksa atau memantau sejauh mana progres proyek yang sudah kita delegasikan gitu ya. Nah, ini tentu melibatkan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa teman-teman atau tim bergerak ya, progresnya bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian check in on career goals. Nah, career goals-nya mau spesifik ke arah mana gitu ya, dan mau selesai dalam jangka berapa lama untuk mencapai career goals tersebut. Lalu tadi ada feedback ya, positif maupun negatif ya, memberikan feedback positif maupun negatif kalau ada. Lalu feedback juga untuk kita, tadi juga disebutkan perlunya feedback dari teman-teman terkait kinerja kita sebagai manajer. Nah, apa aja yang dirasa masih kurang, apa yang perlu diimprove dan seterusnya. Nah, menangani percakapan apa ya, handling difficult conversation atau percakapan yang sulit gitu ya. Nah ini bagaimana sih kita bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar aktif mengenai pembicaraan yang sifatnya itu sensitif, seperti konflik atau masalah yang sulit sehingga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Nah, menjadi pendengar yang baik dengan cara dengan cara memberikan perhatian sepenuhnya kepada orang yang berbicara, nah memahami dan merespon apa yang mereka katakan dengan cara yang menunjukkan pemahaman dan empati gitu ya. Nah, kita bisa ulangi kembali apa yang kita dengar dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Nah, ini menegaskan bahwa kita memahami apa yang mereka sampaikan. Lalu juga ada akui ya bagaimana perasaan mereka.
Nah, ketika kita memahami perasaan mereka, kita bisa menciptakan ikatan, katakanlah ikatan emosional yang lebih kuat ya, dan menunjukkan bahwa kita menghargai perspektif dari sisi mereka. Nah, contoh penggunaannya mungkin adalah ya saya ngerti kok kamu merasa tertekan dengan tugas ini dan ya dan lain-lain gitu ya. Nah ini membantu kita memvalidasi perasaan mereka ya dengan dan memungkinkan pembicaraan ya berlanjut ke arah yang lebih baik gitu ya. Kemudian nah orang teknikal di perusahaan umumnya ingin langsung mencari solusi ya, ingin langsung lompat ke solusi. Nah, bagi seorang yang memiliki latar belakang engineer atau berpikiran analitis, biasanya mereka akan to the point ya untuk langsung ke solusinya apa gitu ya. Namun dalam beberapa situasi terkadang penting juga untuk meluangkan waktu untuk memahami masalah dengan lebih mendalam gitu ya sebelum langsung lompat ke solusi. Nah, terutama jika masalahnya itu kompleks gitu ya. Nah, eee, stay cool gitu ya, jangan melewati batas ya saat kita bersimpati atau, kita malah menyimpulkan atau menyalahkan terlebih dahulu. Nah, kita harus dengar terlebih dahulu, merasa prihatin, tapi, jangan menjanjikan hal-hal yang, tidak bisa kita penuhi ke depannya. Ini, masih lanjutan yang tadi. Nah, jika masalah, tersebut cukup kompleks, nah kita perlu menyiapkan waktu untuk menindaklanjuti masalah ini dengan, melibatkan HR ya, atau, atasan jika perlu. Kemudian, respect confidential, hormati kerahasiaan. Jika obrolan atau masalah ini bersifat, konfidensial atau sifat rahasia ya, kita perlu menutup rapat-rapat agar obrolan tersebut tidak menyebar ke orang lain gitu ya, ke publik. Nah, cukup beberapa orang saja yang perlu tahu. Ini, ya masih berkaitan dengan cara mendengarkan ya. Kita saat one on one tentu harus, perhatikan ya, perhatikan, dengarkan mereka, ya tunjukkan bahwa kita fokus mendengarkan ya. Jangan saat, mereka cerita kita, sambil main HP gitu ya, itu, kurang respect. Lalu, jangan menyela ya, beri kesempatan teman-teman itu menuangkan isi hatinya. Tunda penilaian sampai mereka memberikan kesempatan kita untuk bicara, terus, jangan biarkan, emosi atau perasaan pribadi mempengaruhi cara kita menangani atau menilai, suatu kondisi. Nah, kita harus lebih bersikap, objektif dan rasional, daripada dipengaruhi oleh emosi, yang dapat mempengaruhi keputusan dan, tindakan kita. Nah, terakhir ini ada, managing, employee growth atau, mengelola perkembangan karyawan ya. Nah, Eee, tugas utama seorang manajer adalah membentuk karyawan menjadi versi terbaik mereka di perusahaan atau kantor ya. Kita bisa, mencari atau menemukan cara untuk, membiarkan teman-teman, bisa mengeksplor hal baru tanpa, mengorbankan tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Nah, tentunya hal ini harus alignment ya antara tugas dan tujuan karir. Misalnya kita ambil contoh, QA manual ingin bisa menjadi, QA automation gitu ya, ingin ingin growth gitu ya menjadi QA automation. Nah, maka, kita bisa berikan, mereka tugas yang memang alignment atau berkaitan dengan automation gitu ya. Contoh, yang membuat test case dengan Gherkin language gitu ya, yang merupakan basic dari automation. Lalu kita juga perlu memandu atau membimbing keputusan teknis, tanpa membatasi. Nah, di sini mengatakan menjadi bos bukan berarti kita yang terpintar ya. Nah, hal ini menekankan bahwa, eee keberhasilan, dalam, kepemimpinan, tidak tidak selalu didasarkan pada pengetahuan atau kecerdasan dari seorang leader gitu ya, tetapi juga pada kemampuan, leader tersebut untuk memimpin, mendengarkan dan, bekerja sama dengan anggota tim. Nah, kita boleh menentukan tujuannya ya, kita boleh menentukan tujuannya, tapi, berikan mereka kesempatan juga untuk memilih apa yang, mau mereka kerjakan. Nah, dengan kata lain, kita menetapkan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, tetapi memberikan kebebasan
bagi teman-teman untuk menentukan, nah bagaimana sih mencapai target tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Eee, nah terakhir, mengelola pertumbuhan, di berbagai level. Umumnya, kita, memimpin tim dengan berbagai level berbeda, level karyawan yang berbeda di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa poin tentang, bagaimana cara mengelola karyawan dengan, level yang berbeda. Yang pertama, eee, new hire atau karyawan baru. Nah, tugas utama kita adalah untuk karyawan baru adalah, temukan mereka teman, yang dapat membantu mereka belajar tentang, lingkungan kerja, terus tugas dan culture perusahaan. Nah, tapi kita juga perlu tetapkan ya ekspektasi yang jelas agar mereka, tidak bingung ya. Nah, pastikan pekerjaan mereka juga kita pantau secara berkala. Terus untuk, karyawan mid level atau tingkat menengah, kita perlu, menemukan peluang untuk mereka berkembang. Nah, eee, kita bisa, eee, bekerja dengan, kelompok lain misalnya ya, kemudian, kita juga bisa agendakan one on one setiap minggu untuk berbicara soal progres serta hambatan yang, mereka hadapi. Lalu untuk, high level atau tingkat, tinggi, nah kita perlu, kolaborasikan mereka eee, dengan, tim yang memang, tingkatannya sama-sama tinggi gitu ya, atau orang yang tingkatannya sama-sama high level. Nah, kita juga bisa berikan pekerjaan yang mengarah ke manajemen gitu ya, di sini untuk high level meeting orang tidak perlu seminggu sekali ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, jika mereka tertarik juga diskusikan langkah-langkah menuju, peran manajemen atau tanggung jawab yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini bisa termasuk, pelatihan atau pengalaman untuk, menjadi, leadership ke depannya. Oke, eee, paling itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, terima kasih.